ada pertanyaan banyak sekali tentang ini. Apakah memang kita perlu? Apakah sudah? Seberapa besar sih masalahnya? Nah, untuk itulah penelitian ini perlu dilakukan. Sebab banyak konsekuensinya, terutama dengan budget, keinginan, pemahaman dan sebagainya tentang hal ini. Sebelum kita benar-benar siap untuk melakukannya, termasuk siap untuk membuka diri dan menyampaikannya kepada dunia luar, dan terutama sekali mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini untuk bekerja sama. Yang kedua adalah mengetahui karakteristik dan kategori orang yang terlibat di dalam penyalahgunaan nafsa di kalangan mahasiswa. Itu dalam rangka juga kita bukan cuma mau tahu besar masalahnya, tetapi kira-kira solusinya sendiri. Yang ketiga, menggali bentuk bantuan dukungan yang diperlukan dalam penanggulangan masalah nafsa ini di kalangan mahasiswa. Jadi kami justru mencari dari kalangan mahasiswanya sendiri, baik yang pemakai maupun yang mayoritas bukan pemakai. Menurut mereka bagaimana sih seharusnya kami menyikapi, kampus ini menyikapi, kita ini bersama-sama menyikapi. Saya kira itu. Kemudian kita menggunakan metode yang cukup komprehensif, kuantitatif dan kualitatif. Untuk yang walaupun analisisnya masih kuantitatif, kita analisisnya deskriptif, memang karena tujuannya untuk tahu besaran masalah. Kita menggunakan metode sampling, cluster random sampling, jadi proporsional berdasarkan fakultas. Data dari 11.000 lebih mahasiswa sebelum masuk mahasiswa baru tahun ajaran kemarin, itu kita data dan dipilih secara acak melalui komputer. Yang tricky-nya lagi adalah ketika daftar nama responden yang terpilih, mencarinya pun sudah sangat sulit gitu loh. Jadi kita menggunakan peer approach, sehingga itu tidak dinyatakan sebagai penelitian dari kampus mahasiswa data ini, tetapi dari Unika Atmajaya, dan yang menjadi penyebar angket adalah sesama mahasiswa sendiri, sehingga mereka cukup aman, no name, cukup merasa tenang untuk mengungkapkan jati dirinya di situ tanpa ada resiko apapun. Nah, ini yang membuat kami sangat menjaga mutu hasil penelitian ini, sehingga bisa, karena ini sangat penting untuk penentuan program lebih lanjut. Kita tidak boleh salah dalam penentuan data ini. Yang kedua adalah metode kualitatif. Pada awalnya kami sendiri tidak menyangka melalui kerjasama dengan KKI kami mempunyai metode dan jaringan untuk mengetahui mantan pengguna nafsa, itu mantan mahasiswa Atmajaya yang sudah tidak menjadi mahasiswa Atmajaya lagi dan tidak menjadi pengguna nafsa lagi, artinya mereka yang survive. Tapi kemudian bola salju bergulir sampai akhirnya kami bisa mengumpulkan mahasiswa yang sudah masih aktif tetapi juga masih pengguna. Ini adalah sangat membahagiakan ya, karena cukup mendapat ini. Yang kedua dimulai dari sebelum ini adalah mantan pengguna nafsa yang masih jadi mahasiswa aktif. Mereka tidak pernah menggunakannya di Atmajaya, tetapi ternyata kalau seorang mantan pengguna, entah itu di SMP, SMA atau dari universitas lain yang pindah karena dia mau cari lingkungan baru yang lebih aman untuk dia, itu tetap saja bisa diidentifikasi oleh sesamanya. Mereka saling kenal, saling tahu, bahkan juga dikenali oleh pengedar dan bandar dan ditawari lagi gitu. Nah, ini ya akhirnya justru menjadi channel kami untuk menemukan yang ini gitu. Ini salah satu metodenya. Hasilnya itu bisa disampaikan oleh Ibu Nuri. Saya persilakan. Langsung saya teruskan. Hasil dari penelitian kami terlihat dari 1.446 responden, 88%-nya tidak pernah menggunakan nafsa. Ada 5,6% yang tidak mau menjawab, 4,1% pernah menggunakan, dan yang masih menggunakan 2,3%. Itu untuk narkoba. Untuk alkohol, yang tidak menggunakan 73,6%, yang tidak mau menjawab 4,8%, 15,5% pernah menggunakan, dan 6,1% masih menggunakan alkohol. Kalau merokok mungkin hampir lebih dari 50% itu tidak merokok, jadi yang merokok sekitar 56. Yang tidak mau menjawab
3,9, dan yang pernah merokok 18%, dan yang masih merokok itu 22%. Siapa sih mereka yang pengguna nafsa? Itu mayoritas laki-laki, dari mahasiswa laki-laki. Lama tinggal di Jakarta rata-rata 19,55 tahun. Artinya mereka anak yang lahir dan dibesarkan di Jakarta. Mayoritas mereka tinggal dengan orang tua dan di rumah orang tua. Kapan pertama kali mereka menggunakan? Mungkin ini yang perlu kita perhatikan. Sebagian besar mereka yang masih menggunakan alkohol itu memulainya di SMA paling besar, 33%. Dan yang pernah menggunakan alkohol itu 47%. Ketika pertama kali menggunakan alkohol. Dan di SMP untuk mereka yang pernah menggunakan alkohol itu 17%, dan di perguruan tinggi 21%. Bagi mereka yang masih menggunakan alkohol, pertama menggunakan di SMP itu 22%, di perguruan tinggi 17%. Untuk narkoba hampir sama presentasinya ketika pertama mereka menggunakan. Bagi mereka yang pernah menggunakan narkoba, itu pertama mencoba 36% itu di SMP, 33% di SMA, 16% di perguruan tinggi, bahkan ada yang mulai dari SD sekitar 7%. Nah, bagi mereka yang masih menggunakan narkoba, mereka menggunakan itu juga 19% dari SMP dan 13% dari SMA, 16% dari perguruan tinggi. Itu pertama mereka mencoba untuk nafsa. Data ini juga didukung dengan hasil FGD kami. Sebagian besar peserta FGD itu pertama kali menggunakan nafsa itu di SMP dan sebagian lagi di SMA. Bahkan ada mereka yang dari kelas 4 SD sudah menggunakan, dan kelas 6 mereka sudah masuk diskotik, sudah tripping. Siapa yang mengajak? Itu pamannya, orang yang terdekat dengannya. Dan ada satu peserta FGD perempuan, dia pertama menggunakan itu di perguruan tinggi karena pacar. Jadi pertama ingin menyelamatkan pacar, akhirnya ikut bersama pacar menggunakan. Siapa orang yang memperkenalkan dan bagaimana caranya? Orang yang pertama memperkenalkan itu adalah teman nongkrong bareng. Jadi bukan teman sekolah, bukan teman di lingkungan rumah. Jadi mungkin mereka ada geng tertentu, di sana mereka menggunakan pertama kalinya. Ada juga yang dari teman sekolah, teman rumah yang lebih senior. Ada yang dari adik, karena adik menggunakan, kita menggunakan. Karena kakak menggunakan, dia juga menggunakan. Ada sepupu, paman, dan pacar. Jadi betul-betul orang di dekat mereka, lingkungan dekat mereka. Cara mengajaknya juga ada yang secara verbal mengajak, yuk kita mencoba seperti itu. Tapi ada juga yang dengan mencontohkan. Ada yang dia cuma tadinya menemani dan membantu untuk menggunakan, akhirnya ikut menggunakan, dan awalnya tadi hanya mengingatkan, akhirnya juga ikut mencoba. Nah, ini untuk alasan menggunakan. Yang paling tinggi itu ingin coba-coba, ingin tahu. Kalau kita kaitkan dengan pertama kali mencoba, yaitu di SMP atau SMA, itu karena usia mereka juga usia coba-coba. Yang ada juga yang menjawab itu enak, asik. Ada yang juga mengatakan itu jalan keluar kalau lagi stres, mumet, pengen tenang, dan nyaman kalau lagi bete. Jadi kalau lebih bete ya udah menggunakan. Alasan menggunakan alkohol
Itu yang terbesar juga coba-coba. Setelah itu diajak teman, suka dan senang-senang. Karena alkohol ini juga ternyata di keluarga juga mereka biasa melihat ada dapat parcel isinya juga alkohol, minuman beralkohol, dan mereka menggunakan. Nah, itu tadi pertama, menggunakan. Lalu dorongan apa yang membuat mereka itu terus menggunakan? Pertama, memang ya, mereka yang merasakan itu ada yang mual, pusing, pengen muntah, malah ada yang sampai muntah. Tapi kenapa sih kok mereka masih ingin mencoba? Karena alasan mereka ya mereka belum merasakan. Orang-orang kan selalu mengatakan enak. Belum pernah ya ngerasain enak yang seperti itu. Lalu ada keinginan mencoba lagi dan mencoba lagi. Ya akhirnya merasa enak betulan. Jenis narkoba yang digunakan itu cukup bervariasi. Ada yang mulai dari ganja yang mereka katakan cimeng, putau, sabu. Pokoknya apa saat itu yang tersedia dan yang lagi ngetren. Tempat mereka menggunakan paling banyak di rumah teman. Setelah itu di rumah sendiri, ada yang di rumah kontrakan atau kos, kampus, di dalam mobil pribadi, di parkiran, atau di klub-klub tempat mereka berkumpul. Bisa di kafe, resto, dan diskotik. Ada untuk pencegahan, mereka mengatakan pemberian informasi tentang nafsa itu perlu, baik melalui poster-poster yang ditempel, seminar-seminar, pelatihan LSE untuk semua pihak. Jadi semua pihak yang ada di kampus itu dilibatkan. Orang-orang di lingkungan juga, misalnya penjaga di kantin, tukang parkir, cleaning service, itu juga mereka sarankan untuk diberikan informasi tentang nafsa dan diberikan pelatihan tentang LSE. Saran yang kedua itu penanganan. Ada treatment buat mereka yang masih menggunakan dan pasca rehabilitasi buat mereka yang sudah menggunakan dan masuk panti rehab dan ingin kembali ke masyarakat. Jadi ada dua, untuk pencegahan dan penanganan. Untuk rekomendasi dari hasil penelitian ini akan disampaikan oleh Ibu Susi. Di tangan Bapak Ibu ada lembar rekomendasi, tapi saya hanya meng-highlight beberapa saja. Pertama, bahwa sebagian besar mahasiswa itu belum pernah atau tidak sama sekali melakukan penyalahgunaan nafsa. Jadi belum pernah dan tidak, artinya juga ada yang termasuk pernah, tapi tidak lagi. Implikasinya, selama ini program-program lebih ditujukan untuk menangani masalah yang sudah ada. Gitu. Jadi kalau kita lihat persentasenya itu tidak banyak, gitu. Justru yang banyak ini. Nah, yang kita perlukan adalah program untuk mereka yang banyak ini, gitu. Karenanya program itu harus didedikasikan untuk mereka. Bagaimana itu dilakukan? Harus holistik. Pertama, pencegahan berupa ketahanan diri. Jadi mereka hanya sendiri kita beri ketahanan. Yang kedua, tetapi juga kita harus menyiapkan lingkungan yang aman dan bersih. Percuma juga kalau kita berikan mereka ketahanan, tapi kalau digempur terus juga akan susah gitu. Nah, ini yang di ini. Nah, bagaimana memberikan lingkungan yang aman? Itu ada dua, yaitu upaya penindakan dan upaya penanganan tadi yang sudah seperti yang disarankan mereka. Terutama mereka ya, upaya penanganan ini yang masih ini adalah mereka yang dalam tahap pernah sekali atau pernah coba atau sudah nemuin enaknya, cuman tapi dia belum ketagihan. Cuman kalau lagi kumpul-kumpul aja pakai, ya, cuman celakanya nanti kumpul-kumpulnya tiap hari gitu. Lama-lama nggak kumpul-kumpul juga tetap tiap hari gitu pakai, dan akhirnya kecanduan. Yang kedua, bahwa sebagian besar pengguna atau mantan pengguna itu berkenalannya tuh di luar lingkungan sekolah dan rumah.
sebenarnya di luar jangkauan kita. Lantas apa yang harus kita lakukan? Yaitu memberi bekal mereka sendiri, gitu. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka punya ketahanan diri. Dan dari diskusi kelompok yang cukup mendalam tadi, itu keluar bahwa mereka tuh bukannya nggak tahu, artinya pada saat mereka, karena mahasiswa yang kita wawancara ini adalah mahasiswa yang baru-baru, itu periodenya mereka sudah dapat kampanye itu sudah meluas di media massa di mana-mana. Tapi dia bilang tahu narkoba bahaya, tahu contoh-contohnya, tapi tidak diajarkan bagaimana sih caranya gitu. Kalau ada teman, kalau ini, kalau semua orang di kelompok itu minum atau make, gitu. Gimana dia berarti tidak, tetapi tetap berada di kelompok itu gitu, tanpa harus tersingkir. Jadi lebih kepada keterampilan. Dan untuk ini kami merekomendasikan adalah pendidikan keterampilan hidup harus diberikan kepada mereka. Yang ketiga bahwa yang pertama kali adalah teman, memperkenalkannya. Terserah itu teman, mayoritas adalah teman nongkrong bareng, teman sekolah, teman luar sekolah. Tapi dan juga bahwa yang dibutuhkan juga teman gitu loh. Nah dari ini kami memikirkan bahwa seharusnya pakai strategi teman juga untuk membentengi diri itu. Jadi memakai pendekatan sebaya. Bagaimana ini dilakukan? Menjangkau 11.000 ditambah dengan 3.500 yang baru masuk kemarin, berarti 15.000 mahasiswa. Padahal waktunya tidak selalu bersamaan berada di kampus atau kegiatannya juga tidak sama. Bagaimana menjangkau mereka? Kami memikirkan adanya semacam peer counselor yang kita bayangkan kalau di SD dulu kita ada untuk melatihkan pendidikan kesehatan dan sanitasi pribadi, yaitu lewat dokter kecil kalau di SD, atau di komunitas untuk KB, kesehatan reproduksi, gizi, dan sanitasi lingkungan. Kita punya kader-kader kesehatan di Ibu PKK, di RT RW, di Posyandu. Nah, itu yang akan menjadi trickle down effect yang akan mencarikan solusi bagaimana menjangkau populasi yang cukup besar. Dan yang keempat yang saya mau garis bawahi juga bahwa tadi sudah digarisbawahi oleh Pak Irwanto dan beberapa keynote speaker kita, sambutan-sambutannya adalah bahwa sudah dimulai dari SMP, SMA. Jadi kita harus bekerja sama dan itu mulai dilakukan di semua jenjang pendidikan. Saya kira itu yang menjadi stressing dari model ini, dan bagaimana model ini akan diimplementasikan, diintegrasikan di dalam suatu gerakan yang terpadu. Kenapa itu suatu gerakan yang terpadu? Supaya sustainable. Jadi tidak ada panitia, tidak ada ketua tim, tidak ada ini, itu akan hilang. Begitu orangnya keluar, berkarir lebih tinggi, punya kesibukan lain, mati. Juga biasanya kalau itu tergantung dananya habis, mati. Makanya kayak kita berharap bahwa ini harus terintegrasi dalam kegiatan keseharian di sekolah maupun di kampus itu sendiri. Jadi kalau tiap tahun ada penerimaan mahasiswa baru, ya di situ dimasukkan. Kalau di dalam keseharian ada konseling, bimbingan konseling dan pembimbing akademik, ya itu dimasukkan. Jadi betul-betul di dalam integrasi ini. Saya kira Pak Hari yang akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana itu diimplementasikan di Atmajaya. Terima kasih Susi dan Budi, kita beri tepuk dulu untuk kerja keras. Nah, kita sekarang memang harus bertanya kepada otoritas kampus karena seperti yang Anda lihat tadi, yang aktif pun di Atmajaya ada. Anak saya saat ini adalah mahasiswa Atmajaya dan sudah semester ketiga. Kalau saya tanya anak saya, anak perempuan, saya panggilnya Nik, kata Nik, kamu tahu di Atmajaya ada yang pakai? Oh tahu dong, Pik. Teman saya yang pakai aja udah tahu. Apalagi Cimeng, tahu banget. Jadi ada. Dan saya yakin di kampus ada sekalian, di UI pun di mana aja, pasti situasinya tidak lebih baik dari situasi yang dihadapi oleh Atmajaya. Nah, mari kita lihat apa yang akan direncanakan oleh otoritas kampus. Dan ini akan menjadi input nanti untuk diskusi juga ya. Silakan Pak Ari. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Irwanto. Hadirin yang saya muliakan, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Anda pada hari ini. Yang akan saya sampaikan ini bukan
laporan keberhasilan. Tetapi seperti sikap Pak Bupati tadi dalam menghadapi masalah ini, kita mesti bersikap terbuka, dan kelihatannya otoritas dan Atmajaya sudah mulai buka-bukaan. Mungkin yang akan saya sampaikan ini sebetulnya bukan hanya sebagai program yang akan kita lakukan di masa mendatang berdasarkan penelitian ini, tetapi juga beberapa hal yang sudah kita lakukan. Dan sebetulnya otoritas kampus ini penanggulangan penyalahgunaan narkoba itu hanya salah satu saja tugas dari sekian ratus tugasnya otoritas kampus yang harus tata tertib, tawuran kayak mabuk-mabukan kayak macah kaca kayak dan lain sebagainya, itu termasuk tugas otoritas kampus. Dan pada awalnya otoritas kampus, khususnya pada periode kami, itu agak diinspirasikan dari rektor yang lama, bahwa kampus Atmajaya dalam periode saya harus bebas narkoba. Oleh karena itu penekanan pada awal kita itu dulu memang sebelum pertemuan kita dengan KKI, walaupun sudah dioprak-oprak didorong-dorong oleh Pak Irwanto untuk memulai sesuatu yang baru. Baru 2 tahun yang lalu kita pertemuan dengan KKI ini menggunakan model pendekatan yang sama sekali yang berbeda, betul-betul. Tapi kita tidak meninggalkan pendekatan yang lama juga, yakni pada represif, ya, tapi dan edukatif kita. Ya. Maka pertemuan dengan KKI bagi kami otoritas kampus itu sesuatu hal yang indah dan menyenangkan, karena kemudian bisa mengajak kios, mengajak PKPM untuk bekerja sama secara nyata di Atmajaya sendiri untuk melakukan sesuatu apa yang mesti kita lakukan pada tidak hanya mahasiswa tetapi seluruh masyarakat atau komunitas Atmajaya. Maka kita sekarang mulai penekanan pada prevensi, dan kita sudah sama-sama tahu bahwa dalam penanganan mengenai narkoba itu ada beberapa aspek yang mesti kita perhatikan. Ada preventif, bahkan ada yang menambah preemptif, gitu ya Pak. Preemptif sebelumnya lagi, ya. Kemudian ada represif, kemudian ada kuratif, ada rehabilitatif. Kami sekarang mulai memperhatikan betul-betul pada hasil penelitian tadi, bahwa kita peduli betul-betul pada yang 8 atau 90% yang masih belum terkena ini, untuk bisa membentengi diri. Tetapi tidak hanya mahasiswa saja, tetapi seluruh, nanti apakah dosen, karyawan, atau tenaga-tenaga outsourcing dan lain sebagainya, itu kita libatkan semuanya. Nah, kalau di aspek preventif itu sebetulnya kita sudah ada misalnya SK Rektor, ada surat pernyataan orang tua dan mahasiswa, ya, khusus mengenai nafsa. Kemudian kita juga selalu membuat program, entah poster-poster, kata-kata mutiara dan lain sebagainya, kesadaran melalui spanduk, poster, stiker, ya, kemudian ceramah, lokakarya dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekarang mulai persis sebetulnya tahun yang lalu kita mulai dengan tim peduli ini, ya, dan itu persis saya kira tanggalnya juga hampir 13 Desember juga nih. Kebetulan saya tidak menyangka nih. 13 Desember kita mulai dengan LSC ini, dengan tim yang memang punya minat dan peduli akan bahaya ini. Itu kita mulai dengan 30 dosen atau karyawan yang ada minat dan peduli terhadap masalah ini.
Dan ini kita tujukan untuk pembentukan ketahanan diri secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Jadi bergulir nantinya. Kita tidak ada panitia-panitiaan, tidak ini, tetapi kita akan mencoba bahwa tim inti nanti menggulirkan lagi dan akan lebih memperbanyak. Jadi boleh dikatakan bola magnet gitu. Semakin lama semakin menarik banyak dan bolanya betul-betul seluruh dunia ini. Kemudian kita juga inisiatif pribadi-pribadi tim peduli ini kita kumpulkan, dan dari situ kita menyadari bahwa ternyata tindakan represif, ya, penindakan saja itu tidak mencukupi. Dan nanti saya akan ceritakan bahwa otoritas juga mulai lelah untuk itu. Ya. Kita sadar, maka langkah-langkah yang akan kita lakukan itu mesti mendasarkan tidak hanya pada asumsi dan dugaan-dugaan, kata orang dan lain sebagainya, tetapi coba dengan penelitian. Maka otoritas memperkasai suatu penelitian yang dilakukan dan minta bantuan Pak Irwanto waktu itu, LPA ya Pak, waktu itu masih Pak Irwanto. Pak Irwanto, kemudian PKP yang dilaksanakan oleh BKPN, ya. Dan ini hasilnya yang tadi sudah secara garis besar disampaikan oleh Ibu Susi dan Ibu Murni. Nah, dari penelitian ini kita menyadari juga bahwa dari tim yang sudah melaksanakan LSE, Life Skill Education, itu waktu itu 3 hari, ya, dan itu sebetulnya belum lengkap. Ya. Kita tidak hanya penelitian, kemudian kita sudah langsung merencanakan bahwa mahasiswa baru pun, ya, kita coba untuk mencicipi sebagian dari LSE ini. Maka kita membuat modul yang dikatakan oleh Ibu Bonang. Saya persilakan untuk memperlihatkan mukanya. Nah, ini menghasilkan waktu pengenalan kampus ini ada panduan khusus untuk narkoba itu kita barangkali hanya setengah hari dari 3 hari itu. Tetapi itu nanti moga-moga itu modulnya ini akan kita lebih perbanyak, ya, diperluas, ya. Mungkin kalau kita sudah mengajukan bahwa moga-moga Proyek 3 bisa mengabulkan bahwa itu menjadi 1 hari khusus untuk narkoba ini. Nah, kemudian dari itu, kemudian dari hasil penelitian itu, maka kita coba untuk membuat suatu rencana, ya, training LSE juga, ya, untuk dengan peer educators, kemudian dosen, terutama PA. Karena dari pengalaman saya menjadi PA juga, ya, itu tidak pernah dari 11 orang yang saya tangani waktu itu, tidak pernah ada yang ngaku langsung, tetapi hanya saya tebak-tebak aja. Tetapi ada 11 orang. Dari 11 orang itu yang berhasil sampai lulus, saya nggak tahu sekarang dia, tetapi waktu itu bisa berhenti betul-betul. Ya. Tetapi itu juga asalnya bukan dari Atmajaya. Dia sudah di Bandung 2 tahun, sudah di sana terkena 2 tahun, terus pindah di Atmajaya. Baru saya tebak, kamu pasti kena. Ya, akhirnya semua. Hanya 1 orang yang berhasil. Dan itu dengan susah payah. Saya harus dengan pacarnya, dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, itu harus bekerja sama. Nah, itu sebagai beberapa kita mencoba juga dengan karyawan, ya, nanti kita muka-muka LSE-nya akan bergulir begitu. Kemudian pada petugas-petugas outsourcing, ya, karena banyak sekali tenaga-tenaga outsourcing di kita. Kemudian itu memang kerja keras. Saya selalu dengar ceritanya, oh hari ini kita berhasil ngumpulin botol berapa, ya. Itu udah di-sweeping sedemikian rupa pun botolnya masih ada kadang-kadang. Karena apa? Karena kampus bukan wilayah yang bisa kita isolasi. Saya tidak percaya ada otoritas kampus yang bisa mengatakan kami sebagai penguasa kampus menguasai area kita 100%. Omong kosong. Sekolahan SMP SMA pun sedemikian sama. Karena mahasiswa atau siswa kita seringkali jajan atau beli rokok di
jalan seberang atau apa keperluan lain harus ke tempat di luar kampus itu sendiri. Bahkan di dalam kampus fasilitas-fasilitas misalnya di kantin itu pun dapat digunakan oleh para pengedar. Bapak Ibu sekalian tahu kalau ada penjual makanan menggunakan moko ya, mobil toko. Mungkin penjual makanannya tidak melakukan apa-apa, tetapi fasilitasnya bisa dijadikan fasilitas untuk menitip sesuatu atau menjual sesuatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita melakukan sesi tanya jawab mungkin selama kurang lebih 15 menit sebelum kita ke Ibu Dani, ya kan? Karena sebelum kita bicara soal life skill education, kita terangkan mungkin Bapak Ibu sendiri ada yang penasaran tentang data dan tentang policy kampus. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kita tampung 55 misalnya kita lihat Bapak 1, 2, 3. Saya ingin mendapat informasi apakah seberapa jauh culture ini mewarnai hasil penelitian. Sebab Bisa dijelaskan culture maksudnya apa? culture yang saya maksud adalah bahwa penggunaan maksa dan sebagainya ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana perilaku kehidupan dan sebagainya, baik di kampus atau mungkin di kantor untuk para mahasiswa yang sudah berakses. Yang kedua, fokus kita ini pada yang mana? Sebab tadi Prof. Hasan tadi kalau kita mau membuat suatu gerakan hendaknya berfokus sehingga ada ketajaman dari langkah-langkah yang mau kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak peneliti, nama saya Zilmansyah dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Ada beberapa pertanyaan dan juga mungkin saran. Pertama, penelitian yang baik ini, apakah instrumennya juga menanyakan tentang latar belakang kehidupan keagamaan keluarga, sosial ekonomi orang tua dan sebagainya? Karena dari hasil itu tidak. Saya hanya ada satu tentang tes urin kalau di Atmajaya tidak mempengaruhi statusnya dia diterima atau tidak. Kita tetap menerima dan membina dia. Terima kasih. Dari pertanyaan pertama, seberapa jauh kultur itu mempengaruhi? Secara khusus instrumen kita tidak ada yang menanyakan itu, tapi dari lingkungan dia melihat lingkungan yang menggunakan itu ada, terutama untuk alkohol itu keluarga. Ada yang bapak menggunakan, kakak menggunakan, adik menggunakan. Untuk juga dengan menyambung yang pertanyaan bapak dari Al-Azhar, itu latar belakang keagamaan, kita juga tidak melihat latar belakang keagamaan. Iya, kita tidak menanyakan. Terus untuk tingkat penggunaan, apakah dia mulai dari rokok lalu berjenjang, itu kita juga tidak menanyakan. Kita menanyakan dia pernah merokok, terus menggunakan alkohol dan narkoba. Tapi di FGD kita menanyakan, ternyata tidak selalu diawali oleh rokok. Ada juga mereka yang langsung ke putau, langsung mengatakan, oh enak. Jadi dia tidak mengalami tahap, jadi sangat bervariasi. Nah, untuk dari SMP mana, tujuan penelitian kami itu sebetulnya tidak melihat, kita tidak melihat dia itu dari SMP mana, latar belakang mana. Tapi yang kita tanyakan, kita sebetulnya melihat permasalahan awal mereka menggunakan itu kapan. Jadi yang terungkap, tapi kita tidak melacak dan memang kita tidak ingin melihat. Bahkan kita juga tidak
mau tahu kamu itu siapa sih kamu itu pengguna. Tapi sebetulnya kita betul-betul melihat permasalahan itu seperti ini. Jadi saya hanya segitu. Mungkin saya bisa tambahkan ya tadi bahwa mengenai keagamaan, kenapa kami justru memang dengan sengaja nggak memasukkan itu, agak sulit. Apa yang kita mau tanya? Agama Anda apa? Udah tahu bahwa anak saya itu lintas agama kok, lintas sosial ekonomi gitu. Tetapi kami juga nanya kalau soal latar belakang sosial ekonomi lebih tercerminkan kepada jumlah uang saku yang dia dipakai. Dan kemudian kita identifikasi dengan kalau punya pemilikan identifikasi sosek itu ada beberapa variabel, tetapi kami coba yang paling tajam adalah pemilikan benda berharga yang dia miliki. Handphone pasti semua memiliki, tetapi kelas harganya beda. Nah, susah lagi itu. Akhirnya kita putuskan, kita lihat pulsa berapa ratus ribu yang dihabiskan per bulan, sama identifikasi uang saku dia berapa kalau dia habiskan untuk makanan saja di kampus. Itu yang kita coba gali untuk dia soseknya. Juga bahwa tempat tinggal itu juga kita lihat